Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Rahman Nur Aiza dengan 3 digit NIM terakhir 197. Saya Muhammad Putra Abdul Caniago dengan 3 digit NIM terakhir 181. Saya Gadang Jatuh Maeswara dengan 3 digit NIM terakhir 189. Saya Sarah Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan memberikan penjelasan awal mengenai aplikasi yang kami buat, yaitu program My Cashflow, yaitu aplikasi pengaturan keuangan yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola pemasukan, pengeluaran, dan tabungan. Pada aplikasi ini, pengguna dapat mencatat dan mengelompokkan pemasukan serta pengeluaran berdasarkan kategori serta memberikan gambaran rinci tentang pola keuangan pengguna. Struktur program ini dibuat menggunakan Object-Oriented Programming untuk memastikan fleksibilitas dengan bahasa utama yang digunakan Python dan database yang kami gunakan SQLite dan GUI menggunakan PSIC. Baik, untuk penjelasan mengenai aplikasi ini lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya, Abriel, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Python, di mana kita memakai library seperti pada tampilan ini, yaitu iSQLite untuk database dan PySci6 ini untuk UI-nya. Yang pertama kita akan membuat database terlebih dahulu, di mana pada database ini mengarah ke mycashflow.db yang nanti akan tersimpan di file tersebut. Lalu di sini ada fungsi create connection, yang dimana create connection ini untuk mengkonekkan ke dalam database tersebut. Lalu di sini ada initialize database, yang dimana ada dua, yang itu income table. Di sini ada SQL-nya, yaitu create table if not exist income, dan beserta isi-isi dari kolomnya. Lalu ada explain table sama, dan langsung dengan create connection ini untuk mengkonekkan ke SQLite-nya. Lalu jika dia tidak tersedia, maka initialize database-nya error. Lalu di sini untuk pemrograman berorientasi objek, yang pertama ada kelas abstrak untuk manajemen datanya. Di sini ada kelas base manager, kita memakai abstract method, ada fungsi add entry, lalu ada fungsi load entries, dan juga delete entry. Lalu untuk kelas manajemen pemasukannya, kita memakai kelas yang bernama income manager, yang dimana kita akan memanggil si base manager ya. Lalu di dalam kelas income manager ini terdapat fungsi yang pertama ada add entry. Di add entry ini untuk menambahkan suatu data yang dimana date, amount, kategori, dan deskripsi. Lalu ada fungsi load entries. Load entries ini untuk memuat data pemasukan dari database-nya. Jadi di aplikasinya nanti akan menampilkan data yang diinginkan. Lalu untuk delete entries, ini untuk menghapus entry dari pemasukan berdasarkan ID dengan query, yaitu delete from income, yang dimana ID-nya akan disesuaikan oleh user. Lalu ada kelas untuk expand manager. Kelas ini digunakan untuk memanajemen pengeluaran, yang isinya terdapat fungsi add entry, yaitu sama untuk menambahkan, tetapi ini untuk menambahkan pengeluaran. Lalu ada load entries, sama seperti yang income, yaitu untuk menampilkan data dari pengeluaran. Lalu ada delete entry, yaitu untuk menghapus entry pengeluaran berdasarkan ID yang dipilih oleh user. Di sini ada create connection. Create connection ini sama, dia akan mengkonekkan aplikasi kita ke dalam database-nya, yaitu menggunakan SQLite connection. Lalu ada kelas utamanya, yaitu main windows. Ya, di main windows ini kita akan memanggil, yaitu yang pertama UI main windows. UI main windows ini sebuah UI dari
Qt Python. Jika sudah, kita akan menginisialisasi yang manage di sebelumnya, yaitu dengan cara memanggil self income manager sama dengan income manager dan juga expense manager. Lalu untuk JSON style ini, dia akan memanggil JSON style untuk styling, yaitu seperti border dan juga warna-warna. Lalu self show ini untuk menampilkan, dan key app setting ini dia akan mengupdate app dari setting yang disediakan oleh PySide6. Lalu di sini ada initialize database untuk menginisialisasi database tersebut. Lalu ada setup table widget dan self up function yang dimana memanggil UI function. Lalu untuk ini yaitu bukan tombol. Di sini terdapat tombol menambahkan income, menambahkan pengeluaran, lalu merefresh button, lalu merefresh income, lalu ada merefresh pengeluaran, lalu ada download button, yang semuanya ini disambungkan ke dalam fungsi masing-masing button. Lalu di sini ada load income, lalu ada load expense, ya. Lalu di sini ada fungsi setup table widget. Di sini untuk men-setup di table pemasukan dan pengeluaran itu berapa banyak dan apa saja yang ditampilkan. Di sini kita menampilkan 3 kolom dan juga yang berisikan tanggal, jumlah, dan kategori. Dan sama untuk expense, yaitu pengeluaran, juga menampilkan 3, tanggal, jumlah, dan kategori. Lalu ada fungsi add income, di mana ini untuk menambahkan entry pemasukannya. Jadi data tersebut yang tadi sudah dibuat di atas di kelas manage expense, kita tinggal memanggil saja, yaitu dengan cara save UI income data edit .text, lalu amount juga dan kategori beserta deskripsinya. Lalu jika sudah, dia akan memanggil fungsi add entry dan si data ini akan dimasukkan ke fungsi tersebut. Jika sudah, dia akan mengelola income yang sudah dimasukkan. Lalu ada fungsi add expense. Di sini sama konsepnya seperti add income, tetapi dia memasukkan pengeluaran. Ya, lalu di sini ada load income self, di mana dia akan memuat data pemasukan dari database ke dalam tabel widget yang tersedia di aplikasinya. Ya, di mana dia sebagai kolom itu dia akan mengeload si entries-nya. Lalu yang di mana set row count ini yang sudah di set seperti sebelumnya. Lalu di sini ada pengulangan untuk menampilkan berapa banyak item yang ada di database tersebut. Lalu untuk load expense juga sama seperti load income, tetapi ini untuk menampilkan data pengeluaran. Lalu di sini ada fungsi filter income. Di sini gunanya untuk menampilkan data berdasarkan tanggal yang diinginkan oleh user. Jadi di mana jika user menginginkan berdasarkan hari, bulan, dan tahun, dia akan membaca untuk income dan juga expense-nya dari database-nya, yaitu dengan dia mengambil dulu connection-nya. Jika sudah, di sini dia akan execute tanggal yang dipilih oleh si user. Jika sudah, dia akan menampilkan tanggal tersebut dan juga data dari database tersebut. Ya, di sini bisa dilihat dia akan execute si total income-nya dan juga total expense, dan saldo ini yaitu untuk menampilkan keuangannya, yaitu apakah dia minus apakah plus. Lalu di sini ada total pemasukan, yaitu nanti
hasilnya akan diambil oleh total income yang sudah dihitung di atas, dan saldo ini akan menampilkan saldo yang sudah dihitung di sebelumnya. Lalu jika error, dia akan menampilkan error saat memfilter. Lalu di sini ada fungsi filter expense. Ini kurang lebih sama seperti filter income, yang dimana ini akan menampilkan data yang diinginkan oleh user tetapi untuk pengeluaran. Lalu di sini ada fungsi delete income, yaitu kegunaannya untuk menghapus data pemasukan yang dipilih oleh user berdasarkan ID-nya. Di sini itu untuk menampilkan bahwa dia akan apabila kurang dari 0, dia akan menampilkan silakan pilih data yang akan dihapus. Berarti tandanya dia belum memilih kolom dari tabel tersebut. Lalu di sini ada ID item, yang dimana dia akan mengambil kolom keberapa, dan jika sudah dia akan menampilkan message box untuk mengkonfirmasi, yaitu Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika iya, dia akan terhapus, dan jika tidak, dia akan tidak menghapus. Ya, di sini ada pemanggilan delete entries, dan load income ini untuk menampilkan kembali. Dan delete expense juga kurang lebih sama seperti delete income, cuma bedanya ini untuk pengeluaran. Lalu di sini ada download report. Download report ini kegunaannya untuk mendownload laporan keuangan dalam formatnya itu CSV, yang dimana si user bisa mendownload hasil laporan berdasarkan tanggal yang diinginkan. Lalu di sini ada variable income query, yang dimana dia akan men-select data dari income yang sudah ada di database, dan juga expense query sama. Lalu di sini dia akan meng-execute tanggal yang sudah dipilih oleh si user. Lalu jika sudah, dia akan membuka file yang diberi nama sesuai dengan formatnya, yang berisikan yaitu tipe, tanggal, jumlah, kategori, dan keterangan, lalu dipisahkan oleh pemasukan beserta pengeluaran, dan dia akan menyimpan juga untuk total pemasukan dan juga total pengeluaran beserta saldonya. Lalu ini message box untuk konfirmasi bahwa laporan telah berhasil diunduh, dan jika error dia akan memprint terjadi kesalahan saat mengakses database. Dan finally dia ini untuk meng-close yang pengaksesan database tersebut. Lalu di sini ada eksekusi aplikasi, yang dimana dia akan memanggil si main Windows tersebut dan menampilkan windows.show. Ya, seperti itu penjelasan dari saya, yang akan dilanjutkan oleh Dadang untuk Qt Designer. Baik, selanjutnya ini untuk pembuatan UI-nya menggunakan Qt Designer. Di sini ada beberapa objek. Untuk objeknya di sini ada main window, lalu central widget. Di central widget ini ada center menu untuk menunya, lalu center menu page. Di sini ada setting, halaman setting, ada bantuan setting, lalu bantuan halaman, lalu ada informasi halaman. Setelah itu ada menu tombol keluar. Untuk selanjutnya left menu. Di widget ini ada menu tombol. Setelah itu widget 2 ada halaman tombol, laporan tombol, pemasukan tombol, dan yang terakhir pengeluaran tombol, seperti yang ada di kiri. Lalu untuk widget yang ketiga, di sini ada bantuan, ada informasi dan pengaturan seperti yang ada di kiri bawah, pojok kiri bawah. Lalu lanjut untuk ke main-nya, main body. Di sini ada footer. Lalu ke header.
Untuk frame partnya di sini ada close buttonnya, setelah itu minimize button dan restore button untuk headernya. Setelah itu horizontal space dan title. Lanjut ke main content. Di sini untuk main page-nya ada menu halaman, pengeluaran halaman, masukan halaman, dan laporan halaman. Ini adalah menu utamanya dari aplikasi ini. Untuk menu halamannya di sini ada total pemasukan seperti yang di kiri itu. Setelah itu ada total pengeluaran. Lanjut untuk pengeluaran halaman. Di sini untuk menu pengeluarannya, yang pertama ada input keluar, setelah itu tabel pengeluaran, lanjut ke pemasukan halaman. Untuk pemasukan halaman ini ada input masuknya, lalu ke frame-nya. Di sini ada income amount edit, income kategori, data, dan description. Lanjut ke tabel pemasukan. Di sini terdapat delete income button, income table widget, dan label serta refresh button. Untuk laporan halamannya, ini untuk widgetnya di sini ada widget 13 dan 14 berisikan label, report date edit, download button, dan mungkin itu saja untuk pembuatan UI menggunakan Qt Designer. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sarah. Baik, untuk aplikasi MyCashFlow sendiri, di sini ada beberapa menu. Pertama ada menu halaman, di mana di sini kita dapat melihat ada total pemasukan dan total pengeluaran. Lalu ada menu pemasukan, di mana kita bisa menginputkan dari pemasukan. Lalu ada menu pengeluaran. Di sini juga kita untuk memasukkan data pengeluaran. Lalu ada menu laporan. Kemudian ada menu pengaturan, di mana di menu pengaturan ini kita dapat memilih tema. Kita bisa coba di tema like, dan aplikasi akan menyesuaikannya. Selanjutnya ada menu informasi, di mana di sini ada informasi terkait aplikasi ini sendiri. Lalu kemudian ada menu bantuan yang mengarahkan ke kontak. Selanjutnya kita akan mencoba untuk di menu pemasukan, kita akan coba menginput pemasukan. Di sini kita dapat memasukkan tanggal dari pemasukannya. Kita coba untuk masukkan 3 Januari 2025. Lalu selanjutnya untuk biaya, kita bisa memasukkan biayanya. Selanjutnya juga ada kategori yang mana bisa kita masukkan. Dan juga ada kolom keterangan. Bisa kita langsung masukkan dan muncul di halaman pemasukannya, di mana ada ID, tanggal, biaya, kategori, dan juga keterangan. Kita coba bisa masukkan sekali lagi untuk pemasukannya. Di sini dapat dilihat bahwa datanya juga bertambah.
Selain itu, kita juga ada fitur delete yang mana kita bisa menghapus. Di sini kita coba menghapus salah satu datanya. Di sini akan muncul tombol pop-up konfirmasi. Yes. Maka dapat kita lihat bahwa datanya telah terhapus. Selanjutnya kita akan coba untuk di menu pengeluarannya. Sama seperti sebelumnya, kita bisa langsung menginputkan untuk tanggalnya. Kemudian biaya. Kategori dan keterangannya. Langsung kita tekan tombolnya dan muncul untuk data pengeluaran. Kita akan mencoba untuk memasukkan satu data pengeluaran lagi. Di sini dapat dilihat bahwa data juga bertambah. Selanjutnya kita coba gunakan fitur delete di halaman pengeluaran ini. Dan data yang dan data yang terhapus akan hilang. Selain itu, kita juga bisa melihat totalnya di menu halaman. Kita coba masukkan tanggalnya. Di sini kita dapat lihat total pemasukan dan juga total pengeluaran dan saldo dari kita. Selain itu, di menu laporan, kita bisa mendownload laporan keuangannya. Di sini kita bisa memasukkan tanggal untuk laporan yang ingin di-download dan kita bisa tekan tombol download-nya. Di sini terdapat pop-up bahwa laporan berhasil diunduh. Sekian untuk aplikasinya dapat berjalan dengan baik dengan beberapa menu-menu yang sebelumnya telah didesain dan juga telah dibuat. Demikian presentasi proyek dari aplikasi MyCashFlow yang kami rancang sebagai tugas akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.